Orang Malaysia lebih memilih ibadah tarawih, nampak sangat Konoha tak tarawih. Kami tak tarawih kilat 10 minit macam Konoha. Suruh JR Jing sana penuhkan stadium, kalau tak laku bagi subsidi macam biasa. Ada stadium Bukit Jalil nak juga main sana alasan Nepal minta. Harga keras sangatlah, nak pergi tapi nak guna duit untuk raya. So tak palah raya jelah, bola kemudian. Rakyat Malaysia di Johor kemana hilang? Masa JDT versus Buriram full stadium walaupun bulan puasa. Game tim negara kemana kamu semua, tak sayang tim negara ke. Mahal pada harga beras import, jiran suruh kabur. Harap-harap dapat free lah, mahal sangat. Tiket RM40 mahal, biasa SSI RM12 dah dapat. Tiket harga RM10 cuma game JDT ke? Mana le penyokong Malaysia nak ramai, main kat negara Johor stadium berkecuali. Nanti main di Bukit Jalil baru ramai. Liga tempatan N Liga antarabangsa di stadium ni bezanya. Nak tengok apa, player pun orang luar, feel apa yang ada. Foreigner wakil Malaysia. Penyokong kat stadium memang tak ramai, tapi penyokong dari rumah ramai. Apa nak hairan, haduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kata per kata. Seperti itulah warga Malaides dalam memberikan komentar tentang timnasnya, namun masih saja membawa-bawa nama Indonesia, yang mengatakan bahwa pertandingan tersebut bertepatan dengan bulan Ramadan, sehingga orang lebih fokus beribadah karena 10 malam terakhir, tidak seperti warga Indonesia. Namun pertandingan antara Indonesia melawan Bahrain mendapat sorotan khusus dari media-media Malaysia. Bukan hanya para pemain timnas Indonesia saja, akan tetapi pemain ke-12 pun menjadi sorotan khusus mereka. Sedangkan timnas Malaysia yang memulai era baru dengan kampanye revolusi Harimau Malaya, di bawah kepengurusan FAM yang baru, dan pelatih baru, tetapi di laga perdananya seakan tidak sesuai harapan. Meskipun menang atas Nepal di laga perdana kualifikasi Piala Asia, namun terkesan ada sebuah nestapa di hati mereka, karena pertandingan tersebut sepinya para pendukung setia Harimau Malaya. Sedangkan pertandingan tersebut berlangsung di Johor, Malaysia. Dan media yang melihat ini seakan iri, saat melihat perbedaan dengan timnas Indonesia yang juga bertanding pada hari yang sama. Perbandingannya bak bumi dan langit. Mereka seolah merasa kasihan pada diri mereka sendiri, saat melihat timnasnya bertanding. Menurut laporan media lokal, Berita Harian, dalam judul beritanya bertuliskan, hilang sorakan penyokong. Pertandingan antara Malaysia melawan Nepal hanya disaksikan sekitar 4.000 penonton saja. Bagaimana terlihat jelas sejumlah sisi stadion kosong melompong. Saking kosongnya, mungkin penonton yang ada di stadion bisa tidur-tiduran dan berjoget ria. Dan selalu saja ada alasan dari warganet Malaides, untuk menutupi ketidakmampuan mereka dalam menyaingi Indonesia, dengan mengatakan, bahwa pertandingan tersebut bertepatan dengan bulan Ramadan. Sehingga orang lebih fokus beribadah karena 10 malam terakhir, tidak seperti warga Indonesia, yang asik menonton sepak bola, dan mengesampingkan ibadah di bulan Ramadan. Namun dalam beberapa tayangan lain di media sosial, banyak juga warga Malaysia yang ikut nonton bareng pertandingan antara Indonesia versus Bahrain, yang digelar oleh para warga Indonesia yang bekerja di Malaysia. Selamat malam, Scorer. Di sebelah saya ada Pak Sam. Kebetulan Pak Sam ini teman saya suka sepeda, cycling. Dan Pak Sam asal dari mana, Pak Sam? Saya daripada Malaysia. Ini wife saya daripada Malaysia juga. We all datang nak support Indonesia. Our neighbor.
Hopefully Indonesia will win this tonight. Okay, all the best. Pasal negara jiran, Oi. diorang dah selangkah ke Piala Dunia. Aku rasa masih diorang lepas tewas 5-1 tu, diorang menghidupkan peluang kembali dengan menang dengan Bahrain 1-0. Sekarang ni diorang nombor 4 salah aku dengan 9 mata. Dan untuk pasukan Asia Tenggara, ini adalah pencapaian terbaik pasukan Asia Tenggara. Sebelum ni Thailand ada. Thailand aku rasa pun dapat 1 mata je. Vietnam pun pernah capai, itu pun dapat 3 mata di bawah era Pak Hang Seo. Tapi di Indonesia ni dia pecahkan rekod 9 mata. Different style gameplay daripada Indonesia sebenarnya. Dan aku paling puji oleh Romania. Dia what the player untuk macam mana, aku tak tahu macam mana dia orang cari pemain warisan ni. Untuk kau, adakah Vietnam, aku rasa Indonesia mampu kejar slot ke Piala Dunia sebagai kawan jiran? Komen aku lah untuk pasukan Indonesia, ini peluang terbaik diorang lah. Ini peluang terbaik diorang untuk layak ke Piala Dunia secara merit lah. Pildun. Sebab sekarang ni tak silap Jepun negara Asia pertama yang layak. Betul. Jadi Indonesia sekurang-kurangnya kalau tak layak secara merit, dia main ke playoff kan. Jadi itu yang mereka kejar dan ini memang terbaik lah. Harapnya Indonesia menggunakan peluang ni sebaik-baiknya sebab belum tentu akan datang dia dapat peluang ni lagi. Indonesia bukan lagi di tahap Asia Tenggara, tapi di tahap seluruh Asia. Dari 8 perlawanan, hanya 3 kali sahaja kalah dan selebihnya seri dan menang. Ini satu pencapaian yang sangat luar biasa oleh sebuah pasukan dari Asia Tenggara yang sering dipandang rendah selama ini. Kebangkitan Indonesia ni sememangnya beri kesan besar pada pasukan lainnya di Asia Tenggara. Hari ini, semua negara berpusu-pusu mendapatkan pemain warisan dan naturalisasi kan? Negara-negara Arab dan Asia lainnya juga dah tak lihat pasukan di Asia Tenggara ni sebagai pasukan lemah dan lubuk gol. Sebaliknya, ancaman ke atas mereka. Kalau Indonesia masuk ke Piala Dunia, saya yakin pasukan lain di Asia Tenggara ni akan jadi lebih kuat sebab mereka juga nak ikut jejak yang sama. Dan kelak, anda akan lihat negara-negara Asia Tenggara bakal takluki Sukan Bola Sepak Asia. Saya yakin perkara ini akan berlaku, tetapi syaratnya Indonesia wajib masuk ke Piala Dunia. Bahrain betul-betul koyak dengan penyokong Indonesia. Dari jurulatih dia, penyokong dia, sampailah penjaga gol dia langsung tak dapat terima hentaman padu penyokong Indonesia. Itu jelas membuktikan bahawa perang cyber dan sokongan padu di stadium sangat penting kerana ia jelas dapat mengganggu emosi pemain lawan. Jurulatih Bahrain sendiri akui suasana di stadium hari itu cukup luar biasa kerana setiap saat ada sorakan dan jeritan dari penyokong Indonesia. Ini yang seharusnya Malaysia contohi untuk perlawanan dengan Vietnam dan perlawanan seterusnya. Kita kena ganggu emosi mereka secara cyber dan di stadium. Atras Malaya kena dibantu oleh penyokong Malaysia yang lain. Ya, jangan hanya Atras Malaya saja yang bersorak. Setiap saat kena ada sorakan yang boleh bagi semangat pada pemain kita dan mengganggu emosi pemain lawan. Sebelum perlawanan pula, geng-geng netizen boleh lancarkan gangguan psikologi pada pemain dan jurulatih mereka. Setakat yang saya tahu, hanya juara kumpulan sahaja dapat ke peringkat seterusnya untuk Piala Asia ni. Maka kita kena puyun habis untuk menang semua perlawanan. Seperti itulah suasana keramaian acara nobar di Malaysia. Dan kalau tidak salah, pertandingan kualifikasi Piala Asia 2027 antara Nepal melawan Malaysia pun dilaksanakan di hari yang sama. Yang kalau tak salah, waktunya sama dengan waktu Indonesia Tengah. Skuad Harimau Malaya sepertinya telah kehilangan penggemarnya. Ataukah mungkin ada alasan lain, misalnya seperti berita yang sebelumnya pernah mencuat ke permukaan, terkait harga tiket pertandingan dengan harga yang cukup mahal. Sehingga stadion yang berkapasitas 30.000 lebih itu, seakan tak ada kehidupan bagi skuad Harimau Malaya. Sebaliknya malah sorak-sorai dari para supporter Nepal yang tampak begitu gembira dalam menyaksikan pertandingan. Sementara itu, media Malaysia Stadium Astro, malah menyoroti pertandingan Timnas Indonesia versus Bahrain, yang dihadiri sekitar 78.000 penonton, dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno, pada hari yang sama saat Malaysia bermain. Saking takjubnya, Stadium Astro menyebut sorakan puluhan ribu supporter Indonesia, diibaratkan petir yang menyambar permainan Bahrain. Kualifikasi Piala Dunia 2026, 78.000 penonton menyaksikan kemenangan Indonesia atas Bahrain, tulis Stadium Astro, dan pemain ke-12 itu ternyata menjadi keuntungan bagi tim tuan rumah. Selain dari sisi supporter yang kalah jauh, level kompetisi yang diikuti Indonesia dan Malaysia pun juga berbeda.
Malaysia harus berjuang menjadi juara grup jika ingin lolos ke putaran final Piala Asia 2027 yang digelar di Arab Saudi. Sementara Indonesia bersaing di kualifikasi Piala Dunia, sedangkan untuk Piala Asia, timnas Indonesia sudah dipastikan lolos ke putaran final Piala Asia 2027 ini. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.